Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan itu apa? Jaringan tubuh tumbuhan adalah kelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama dan yang membentuk organ tumbuh berdasarkan tipe sel penyusunnya. Jaringan dibedakan menjadi jaringan sederhana dan jaringan kompleks. Jaringan sederhana adalah jaringan yang dibentuk satu jenis sel. Contoh jaringan sederhana adalah jaringan Collen-Kim, Frank-Kim, dan Schellen-Kim. Jaringan kompleks adalah jaringan yang terbentuk dari lebih dari satu tipe sel. Contoh jaringan kompleks adalah jaringan xilem, phloem, dan epidermis. Sedangkan berdasarkan fungsinya, jaringan tubuh tumbuhan terbagi menjadi dua macam, itu jaringan meristem dan jaringan permanen. Simak penjelasan masing-masing jenis jaringan tumbuhan berikut ini. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional. Embrional maksudnya sel ini terus-menerus membelah diri untuk menambah jumlah sel tubuh tumbuhan. Jaringan meristem berada pada bagian tumbuhan yang masih muda seperti pada ujung akar dan batang. Jaringan meristem tersusun dari sel-sel muda yang terbentuk sama kecil dan bulat. Di dinding selnya juga cenderung tipis dan elastis karena masih muda. Selnya memiliki sitoplasma yang padat dan sedikit, vakuolanya yang kecil, dan plastida yang belum matang. Yang terakhir, sel-sel penyusun jaringan meristem padat dan tak memiliki banyak ruang di antaranya. Ini dikarenakan sel tersebut masih terus berkembang. Fungsi jaringan meristem. Jaringan meristem berfungsi sebagai jaringan embrionik untuk membentuk sel-sel baru. Sel-sel baru tersebut nantinya akan diferensiasi menjadi jaringan lain. Dalam jaringan meristem tidak ditemukan fungsi khusus seperti pada jaringan dewasa. Akan tetapi keberadaan jaringan meristem sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Hal ini dikarenakan jaringan meristem menjadi kunci terbentuknya jaringan dewasa melalui proses diferensiasi atau spesialisasi. Jenis-jenis jaringan meristem berdasarkan letaknya. Yang pertama, meristem apikal. Meristem apikal adalah meristem yang terletak di ujung batang utama, ujung lateral, dan ujung akar. Pertumbuhan meristem apikal menyebabkan pertambahan panjang pada tumbuhan baik ke arah atas maupun ke arah bawah. Pertumbuhan tersebut disebut pertumbuhan primer. Ada dua teori yang berkaitan dengan aktivitas titik tumbuh, yaitu teori tunica corpus dan teori histogen. Yang kedua, meristem interkalar. Jaringan meristem interkalar atau jaringan meristem antara adalah jaringan meristem yang terletak antara jaringan-jaringan dewasa. Misalnya seperti jaringan pada pangkal ruas batang atau pangkal tangkai ranting. Selain itu, jaringan meristem interkalar juga dapat ditemukan pada batang rumput-rumputan. Yang ketiga, meristem lateral. Meristem lateral atau meristem samping merupakan jaringan meristem yang terletak sejajar dengan lingkaran organ tempat dijumpai meristem lateral, dan ini adalah meristem sebagai penghasil pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan meristem sekunder yaitu proses menebal atau membesar di akar dan batang tumbuhan. Meristem lateral menjadi organ semakin lebar ke arah samping. Contoh meristem lateral adalah kambium dan kambium gabus velogen. Kambium gabus menjadi lapisan pelindung yang disebut lapis periderm. Kambium mengarah keluar sehingga terbentuk phloem mengarah ke dalam bentuk xilem. Sedangkan kambium gabus mengarah keluar membentuk phloem dan mengarah ke dalam membentuk veloderm. Selanjutnya, jaringan meristem berdasarkan asalnya. Promeristem yaitu jaringan yang telah ada ketika tumbuhan masih dalam tingkat embrio. Meristem primer yaitu meristem yang terdiri atas sel-sel yang
berasal dari sel-sel embrionik dan sel-sel tersebut selalu aktif melakukan pembelahan. Akibatnya pertumbuhan menjadi memanjang seperti meristem ujung akar dan ujung batang. Meristem sekunder yaitu meristem yang berasal dari jaringan dewasa yang berubah menjadi embrional kembali. Contohnya adalah kambium dan kambium gabus. Selanjutnya jaringan permanen. Jaringan permanen, jaringan meristem baik yang merupakan primer atau sekunder akan berdiferensi menjadi jaringan permanen. Nantinya jaringan permanen tidak tumbuh dan berbanyak diri lagi. Berdasarkan fungsinya, jaringan permanen pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Jenis-jenis jaringan parenkim permanen. Yang pertama, jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan pada tumbuhan, letaknya berdasarkan di jaringan terluar yang menutupi seluruh permukaan tubuh tumbuhan. Ciri-ciri jaringan epidermis diantaranya tipis, biasanya hanya tersusun dari satu lapis sel saja, tidak memiliki klorofil pada permukaan yang menghadap keluar, terlapisi kutin yang menghasilkan kutikula. Vakuola besar berisi antosianin. Susunan selnya rapat tanpa ruang antar sel. Dindingnya beragam tergantung dari posisi dan jenis tumbuhannya. Terdapat sitoplasma dan hidup kristal garam, kristal skilat, dan garam minyak. Tidak berkloroplas, kecuali bagian sel penutup. Hidrofit tumbuhan di bawah ruangan. Banyak sel seperti balok. Umumnya terdiri satu lapisan. Terletak pada lapisan paling luar. Tidak berklorofil kecuali pada sel penjaga stomata. Tersusun atas sel-sel hidup. Dinding sel bagian luar berbatasan dengan udara, mengalami penebalan berfungsi untuk melindungi jaringan lainnya. Yang kedua, jaringan parenkim. Parenkim adalah jaringan dasar yang utama. Sel-sel parenkim terutama sebagai pengisi korteks batang, daun, bunga, buah, dan biji. Parenkim di daun yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis disebut juga klorenkim. Itu jaringan mesofil yang mencakup jaringan tiang, palisade, dan jaringan spons. Disebut klorenkim karena ia mengandung klorofil. Berdasarkan fungsinya, parenkim dibagi menjadi beberapa jenis jaringan, yakni parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim air, dan parenkim udara. Sedangkan karena bentuknya, parenkim dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu parenkim pagar, parenkim bunga karang, parenkim bintang, parenkim lipatan, dan parenkim pengangkut. Ketiga, jaringan penyokong. Jaringan penyokong juga disebut sebagai jaringan mekanik, jaringan penunjang, dan hal ini tentunya karena menunjang. Bentuk jaringan ini mendinding sel dan kuat karena setiap sel telah mengalami spesialisasi. Jaringan ini berfungsi untuk menegakkan dan menguatkan batang dan daun, melindungi biji atau embrio seperti melindungi berkas vaskuler atau pengangkut. Jaringan ini memiliki dua jenis, yaitu jaringan klorenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan klorenkim adalah jaringan penyokong yang ada pada tumbuhan muda, sedangkan sklerenkim berada pada batang tua. Yang keempat, jaringan pengangkut. Jaringan ini sering disebut juga berkavaskuler. Jaringan ini berfungsi mengangkut air, unsur H serta mengantarkan zat makanan dari hasil fotosintesis bagian satu ke bagian lainnya pada tumbuhan. Jaringan ini dibagi menjadi yaitu xilem dan floem. Xilem atau pembuluh kayu berfungsi untuk mengirimkan air serta unsur hara dari akar ke daun. Jenis jaringan ini tersusun dari parenkim dan serabut terkait serta komponen pembuluh. Dan floem merupakan pembuluh tipis yang berfungsi mengangkut dan menyalurkan zat makanan ke seluruh bagian tubuh. Jaringan ini memiliki susunan yang sangat rumit dan terdiri atas berbagai macam bentuk yang masih hidup dan ada pula yang sudah mati. Yang kelima, jaringan gabus. Jaringan gabus banyak terdapat pada alat pada tumbuhan. Gabus fungsi
Jaringan gabus adalah menggantikan jaringan epidermis sebagai pelindung, mencegah penguapan, dan melindungi kerusakan mekanis dan infeksi patogen.